Gak tahu, sumpah. Ini sawah, bro. Lihat. Ini mau jualan clothing, pinggir sawah, daerah gunung. Nggak habis pikir loh, sumpah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue lagi di daerah pegunungan lewat sawah. Ada gang kecil karena gue lagi mencari info. Ada sebuah brand lokal clothing kayak gini nih. Ini produknya dia. Produknya dia bisa luar dalam, bisa jadi warna merah, bisa jadi warna hitam. Satu produknya 1,2 juta. Mahal loh ini. Tapi jualannya di tengah gunung, di tengah sawah. Orang gila macam apa jualan produk mahal kayak gini? Keren. Tapi di tengah sawah, ikutin gue pengen lihat produknya. Wih, ada Honda Win. Wah, boleh ditawar nih. Oke juga nih Honda Win. Tapi gue kesini bukan untuk mencari motor, tapi gue pengen tahu siapa pemilik brand ini, orang gila macam mana yang jual produk mahal 1,2 juta, clothingan di daerah gunung dan pedesaan. Setengah jam lebih, hampir 45 menit dari kota Cirebon. Mau tahu produknya apa nih? Produknya nih. Nah, di sebelah gua sekarang nih udah ada temen gua, Hendra. Halo, gua Hendra Oing, orang manggilnya. Dari Riders Inc. Nah, ini salah satu produk dia nih yang tadi gua pakai, jaket. Apa sih kok bisa dua sisi gini ya? Iya, reversible. Reversible. Jadi Bolak-balik lah gampang. bolak-balik, bisa warna hitam, bisa warna merah. Ini dijual berapa? 1,2. 1,2 juta. Yang gue mau tanya dari lu adalah, lu jual produk harganya jutaan, tapi di tengah gunung, di tengah sawah, lu gila apa bagaimana, Ndra? Ya, kayaknya emang gitu deh, sedikit gila kali ya. Kenapa? Emang laku? Siapa yang mau kesini? Kalau gua kan sebenarnya konsepnya online, full online. Full online. Full online. Nah, Rider In sendiri ini udah berapa tahun sih? Kalau gua bikin brand Rider Inc tuh 2008. 2008. Berarti udah berapa tahun tuh? Hampir 12 tahun lah. Ya 12 tahun kurang 12 lebih. tahun. Lebih tua daripada SAC yang baru 7 tahun. Emang dulu begini terus? Online terus? Kagak. Kita mulai full online tuh 2 tahun kemarin. Oke, 2 tahun terakhir. Iya, Kenapa? karena sebenarnya kita lihat data sih. Aha, Karena kan emang dari awal tuh Riders Inc itu konsepnya kan segmented ya, niche-nya ke anak motor, mau nggak mau kan, karena butuh dapur ngebul nih, dapur ngebul. Penjualan kita nggak bisa nih ngandelin lokalan aja. Akhirnya? Iya, akhirnya mau nggak mau, gua harus online. Walaupun sebenarnya kan kayaknya sih momennya pas sih, karena kan 2 tahun 3 tahun ini digital marketing, terus behavior orang belanja online udah terbiasa. Ya, itulah kok. Akhirnya gua harus intinya nyesuaiin zaman lah. Tapi ya rezekinya alhamdulillahnya pas gitu. Jadi sekarang lu nggak ada store sama sekali? Nggak ada. Soalnya kan banyak sekarang nih orang, temen-temen ya di luar sana berlomba-lomba bikin display store keren-keren. Iya. Mahal, eksklusif, sewa tempatnya udah mungkin sewa mungkin beli gua nggak tahu deh. Pinggir jalan raya yang wah NJOP-nya 1 meter perseginya berapa? Iya. Kenapa lu nggak ngelakuin itu? Nggak nutup? Apa gimana? Sebenarnya kalau gua baca data aja sih. Baca data ternyata itu 80% online. Oke. Akhirnya kan salah satu usaha itu kan harus efektif ya, efisien. Itu alasan utama. Efektif. Ya, tadi kan udah ngomongin efektif, tapi sebenarnya bener juga sih kalau gue lihat. Lu cuma ada gudang, penjualan online, lu nggak butuh store yang mahal, harga tanah pasti juga lebih murah dong. Iya, betul. Ya kan? Jadi ini input juga buat teman-teman yang lagi pengen bisnis kali ya. Jadi kadang-kadang mewah, bermewah-mewah secara kelihatannya, kadang-kadang sawang sinawang. Padahal justru yang kayak gini yang lebih cuan. Ini gudangnya nih, kebetulan gue lagi di gudangnya, diperbolehkan masuk gudang. Di sini ada apa aja, bro? Kalau sebenarnya produk mah itu kita ke passion anak motor ya. Dari helm nih, ini kelihatan lah ya, ini yang kotak-kotak ini kiri kanan depan belakang helm. Ada t-shirt lah yang gua pakai, t-shirt, jaket, ini ya, ini stok-stok barang nih. Ada sarung tangan. Nah, gue suka nih produk kayak gini. Gak tau, kemarin gue sempet touring pakai beli sarung tangan di online tau gitu, gue minta sama lu. Ya emang kita ini produk belum gua keluarin tuh. Hah? Masih fresh banget. Jadi ini belum keluar? Belum keluar. Tapi estimasi dong, boleh. Ya, kurang lebih kalau harga retailnya di 225-an. 225 sampai 250 tergantung Iya, kota ya biasanya kan. Kan lu ada reseller kan? Iya, iya. Tapi ini enak loh. Gimana kalau seandainya kita bikin proyek kolaborasi? Wah, cocok nih. Ini lagi zamannya kolaborasi, bener itu, bener Iya banget. kan? Maksud gua, dulu pernah punya sarung tangan, cuman gua nggak jago lah, karena gua nggak main di clothing. Nih, gue juga butuh masukan, lu komentar di bawah. Seandainya gua dengan Rider Ins, nih sarung tangannya nih, kelihatan nggak? Oke, sarung tangannya. Ini nyaman gue pakai.
Lu pakai HP nggak perlu copot. Serius? Iya, dia touchscreen. Oh, oke. Oh iya, ada giniannya ya. Ya. Bener-bener. Seandainya sarung tangan ini kita desain ulang, desainnya aja, mungkin modelnya sama. Yang sebelah kanan Rider Ins, yang sebelah kiri Street Art Custom, dan ada tulisan jangan pernah duduk di toilet jongkok seperti jargon gua. Kira-kira lu mau beli apa enggak? Cocok banget tuh. Komentar di bawah. Dengan harga 225.000 Iya. sampai dengan 250.000, kayaknya sih masuk ya. Worth it banget. Murah lah itu. Murah lah, murah untuk sarung tangan. Dan Jajan awet. nggak rusak-rusak, dan kita juga sekarang lagi butuh sarung tangan kan, lagi zamannya virus. Ya, betul, Ya betul. Anti corona nih kayaknya. Anti corona. Kalau gitu sekalian kita bikin masker sama hand sanitizer. Ah, iya. Bundling deh, bundling. Handling semuanya. Oke, terakhir nih ya, gua akan kasih lu challenge. Karena kebiasaannya teman-teman di yang jual clothingan biasanya tuh ukurannya nggak lengkap. Ya. Nah, gua punya challenge buat lu. Ukuran yang extra large untuk tim gua. Karena tim gua ukurannya luar biasa. Sini nih tim gua nih. Tim audiovisual SAC. mantap nih. Gede lu. Gua separohnya nih gue nih. Iya kan? Nah, kira-kira lu punya bahan nggak atau barang nggak buat orang size seperti ini? Karena banyak banget loh anak-anak motor sekarang tuh yang badannya extra large. Ada? Oke, cari dulu. Lu Challenge tunggu juga sini. nih soalnya. Ya, lu. Cari ya. Yuk. Tar. Coba ya, ukuran anak-anak gue buka dulu ya. Coba, ini kita lihat ukuran anak-anak. Ini mah udah langsung di perut lu, anak bocah. Ini kalau gua dapat apa nih? Hah? Kalau kita dapat project collaboration-nya jalan. Ini apa nih? Ini XXL. Muat nggak ya? Muat lah masa ini. Nih, kita kasih lihat ke kamera dulu. Segala sarung gini. Kebaca nggak? XXXL, triple XL berarti ya? Kira-kira muat nggak ya? Nah, lu cobain dulu. Muat coy, hebat juga lu. Ini biasanya berapa nih baju kayak gini harganya? Ini 185. 185? Iya. Murah sih. Untuk ukuran clothingan, bahan lo apa? Combat washing namanya kalau diproduksi. Jadi kadang kan combat banyak ya. Nah gue itu pakai yang 32S tapi di washing lagi. Si bahan udah bener finish, dalam arti nggak bakal nyusut lagi. Kadang kan suka beli tuh. Oh iya. Kalau udah beli bahan, cuci awal cukup jadi nggak muat. Nah jadi kalau kita udah finish, ini udah selesai. udah nyusutnya udah segini? Iya. Belum nyusutnya segede gimana? Cukup lah ya Om ya? Cukup, aman? Puas? Oh, dapat endorsean kan? Street Art Custom akan berkolaborasi dengan Rider Ins untuk membuat sarung tangan seperti ini. Nanti Rider Ins di sebelah kanan dan SAC ada tulisan jangan pernah duduk di toilet jongkok di sebelah kiri. Setelah gue ngobrol-ngobrol dengan Rider Ins, gue belum puas untuk jalan-jalan di kota Cirebon dan sekitarnya. Dan karena waktu udah malam nih, gue dan tim udah capek banget dan memutuskan untuk nginep di kota Cirebon. Nah, di Cirebon, gue nginep di salah satu hotel paling hits, yaitu Grage Hotel Cirebon. Ya teman-teman, sekarang gue akan menuju salah satu bengkel custom di wilayah Cirebon juga, karena ini adalah hari terakhir gue di kota Cirebon dan gue pengen beli oleh-oleh. Kira-kira di mana ya di Cirebon? Dan kalian buat yang orang Cirebon komen di bawah dong, rekomendasiin. Mungkin next time gue akan balik lagi ke kota Cirebon, beli oleh-oleh tuh di mana di kota Cirebon. Dan sekarang gue masih ada di Grage Hotel di kota Cirebon, habis nginep di sini dan enak loh, muka gue masih muka kasur kan. Kita menuju bengkel modifikasi paling hits di kota Cirebon. Sambilan jalan menuju bengkel paling hits di kota Cirebon, gue mampir sejenak untuk beli oleh-oleh khas kota Cirebon. Kita udah belanja lumayan buat stok kita di perjalanan nih. Sebenarnya sih kurang kalau buat Putra. Mas, kok pisang warna merah, Mas? Iya, pisang warna merah ya. Apalah. Ya, perjalanan menuju bengkel paling hits di kota Cirebon ini juga naik ke arah gunung. Perjalanannya menempuh sekitar 40 menit dari kota Cirebon. Ya, teman-teman, gue lagi di bengkel paling hits di kota Cirebon nih, Glinding Custom, dan ini teman gue. Kenalin diri dulu dong. Gue Haris, owner bengkel Glinding Custom. Kita lokasi di Cirebon. Bisa teman-teman cek di Instagram atau Facebook ada Glinding Custom. Nah, tapi lagi-lagi nih, kenapa sih pada teman-teman di Cirebon nih demen banget bebisnis tapi ngumpet, nggak kelihatan pinggir jalan loh? Akhir-akhir ini memang ya kita sengaja pindah ke belakang biar agak lebih adem aja sih. Kerjaan lebih nyantai, maksudnya dalam artian kita konsepnya lebih ke kayak pengen kayak rumah
Tapi Garage bengkel ya. tapi ya garage gitu. Jadi orang mungkin customer juga bisa lebih nyaman dan memang Lebih homey. lebih homey. Glinding Custom tuh udah berapa lama sih sebenarnya? Glinding Custom kita pakai nama Glinding Custom dari 2013, Januari 2013. Tuaan dia beberapa bulan, gue Maret dia Januari. Jadi kakak Beda, seperguruan. ya. Selama 7 tahun. Ya, lu ngalamin dunia custom tuh kayak gimana sih sekarang? Kita tuh biasa saja lah. Kita nggak usah ngomong lu udah karya apa. Gue udah nggak sanksi lah. Glinding Custom gue udah nggak sanksi ngomong karya. Kalau untuk konsep custom culture-nya secara menyeluruh ya, memang ada peningkatan. Oke. Maksudnya untuk Demand-nya naik ya? Iya, Oke. naik. Terus orang lebih teredukasi. Banyak juga memang istilahnya ya media cetak, digital, banyak lebih membuka atau men-share tentang custom culture ini kan gitu kan. Oke. Karena memang hidup di apa namanya bukan hanya urusan bengkel dan customnya sih sebenarnya lebih ke lifestyle-nya juga gitu kan. Kalau untuk Glinding Custom sendiri kita memang standby atau fokus di konsep custom murni gitu kan. Kita tetap jalan di situ ya naik turun biasalah. Kita pure murni bisnis untuk bengkel kita sendiri gitu. Tapi ngomongin persaingan, zaman kita buka dulu kan memang persaingannya sedikit. Gue nggak menyalahin bengkel-bengkel yang baru, enggak. Tapi maksud gue, apakah itu berimbas ke lu lah misalnya? Iya. Ya kalau untuk secara ini imbas banget. Gua mungkin 2012 sampai 2015 agak keteteran ya. Keteteran tuh gimana maksudnya? Keteteran maksudnya memang 1 bulan kerjaan bisa 10, 15 unit oke. gitu. Itu dan pasar kita memang dulu kita ngejar online ya, nasional. Kita ada beberapa customer dari luar Jawa banyak banget, Banjarmasin, Balikpapan. Cuman mulai masuk 2015, 2016 memang teman-teman di tiap kota juga di luar Jawa memang sudah pada istilahnya pada buka, memang mereka lebih dekat. Jadi memang agak lumayan Turun. agak turun. Ketika lu zaman 2012, 2015 lu lagi jaya-jayanya, berbanding dengan sekarang, 2018 aja. Iya. Kira-kira perbandingannya sebulan, dulu lu bisa berapa? Sekarang sebulan lu jadinya berapa? Mungkin Sebulan di lo omset angka berapa dulu? 70-an sampai 120-an masuk lah. Masuk. Sekarang? Kalau sekarang tuh mungkin per bulan 30, 40 lah. Oke, itu drastis banget tuh turunnya iya. ya. Tapi sangat disayangkan sih sebenarnya bengkel-bengkel sekelas dan sekaliber Glinding Custom dengan kualitasnya yang handmade pure-nya agak sedikit turun karena mungkin kalau gue ngeliat juga pesaing banyak. Iya, pesaing. Kedua, harga untuk mempertahankan kualitas itu kan nggak murah ya. Nggak murah. Jadi mungkin buat teman-teman juga harus diedukasi. Mungkin nanti melalui channel YouTube gue juga gue kasih tahu. Kenapa sih kadang-kadang custom tuh memang mau nggak mau harus mahal. Mahal itu kan menjadi relatif loh. Iya. Mahal itu akan jadi relatif. Karena ketika murah tapi lu akhirnya cuma bisa pakai satu motor sebulan terus trouble-nya lebih Banyak. parah, kita nggak akan buka itu. Kenapa? Karena takutnya menjelekan ya yang murah-murah gitu. Tapi yuk kita beredukasi. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang murah-murah tanpa harus menjelekan bengkel lain ya. Tolong nggak boleh menjelekan. Bisa share di bawah di kolom komentar pengalaman kalian bikin motor atau custom yang murah meriah asal jadi gitu ya. Nah sekarang gue pengen lihat ke dalam. Riz, ayo kita lihat ke dalam. GK Gang Kelinci, oh bukan, Glinding Custom. Ini mesin Scorpio. Ini Scorpio 2007. Ini adem loh di sini, enak bener. Nah, Pengen loh punya bengkel kayak gini gue. Ini Scorpio dijadiin ini konsepnya customer pengen gaya-gaya British lah, Inggrisan. Inggrisan kayak motor Tahu. perang gitu ya. Betul. Jadi cuman basicnya dari Scorpio, makanya ya. agak konsepnya dari bentuk frame, dari wheelbase juga konsepnya memang lebih ke British lah gitu. ini rapi loh garapannya. Beberapa part handmade-nya bisa di sini kameramen. Kayak misalnya ini dibikin sendiri kayak waffle gitu di gerinda. Jadi detailingnya juga bagus sih, keren. Terus dibikin ini nih, kondoman sok. Kita punya ciri khas bahwa kita ada beberapa part yang selalu kita handmade untuk mempertahankan kualitas kita. Good, Dan good. kita coba dalam artian ada beberapa part yang memang tanpa mesin. Kita manual, ada bantuan mesin bubut atau apa, kita bisa bikin Kayak itu. Gerinda. Ya, Oh, gitu gitu. Karena memang kalau kita udah hitungan manufaktur, kita udah mesin bubut itu masa itu bisa lebih murah. Tapi sebenarnya sama juga gitu dengan yang lain-lainnya gitu. Kita pengen tetap ada ngejar ya. Capex-nya akan jadi mahal. Capital index-nya, Gitu. investment-nya akan menjadi mahal Nah, di depan. Gitu. Tapi di sini termasuk lengkap ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ya dia ada mesin bor duduk tuh, ya kan.
Terus pengelasan di sini dia ada Ada pakai tik, pakai pakai tik, stick. pakai argon ya. Nah di sini juga ada oksiasetilin standar Iya. buat bikin ngelas-ngelas pelat. Jadi sebenarnya di sini komplit juga dan ini stok-stok parts dia, ya kan? Beberapa spare partnya. Nih helm-helm dijual bro. Kadang ada senang-senangan aja sih beberapa yang sering dipakai gitu. Kita kesini lagi. Ini Scorpio lagi nih, chopper. ini, ya. Dia low ya depannya. Ya, ini Sudutnya kayaknya nggak terlalu ini sengaja rek kita bikin 28 biar lebih lebih tegak ya. ya, jadi standar kayak motor, dalam artian motor-motor pabrikan yang ada di kita pakai 27 28. Ini motor rencana memang untuk agak lebih speed tracknya dan dia bisa ngelahap Tikungan, situasi ya? kondisi kota lebih gampang iya, lah, iya, karena rek nggak terlalu centang gitu. Ini yang gue suka nih stangnya, handmade nih, ya kan? Ya, Ini stangnya handmade. segitiga atas handmade. Bautnya dari bawah, segitiga atas, terus ini footstepnya. Footstep juga handmade. Footstepnya semua. juga digerinda-gerindain gini, jadi waffle gini. Detailingnya oke loh, nggak pakai lebay-lebay. Desain-desain komputer, bener-bener komputernya di sini i10 kali. Gitu, karena otak manusia tuh lebih cerdas ketimbang otak komputer. Wih, bisa nyalain nggak? Ah, bisa. Asik. Seksi ya suaranya ya. Ngeri dimarahin tetangga, tapi suaranya seksi banget ya. Keren. Dia juga masih ada di dalam, yuk kita ke dalam yuk. Ini apaan nih bro? Ini tuh Mereknya The Cium Mantan. Waduh. motor tahun 2001-an, dulu sih labelnya Sanex. Oh, oke juga. Oke, kita ke dalam. Wah, Nih, rongsokan. rongsokan tapi barang-barangnya ajaib-ajaib loh. Mahal-mahal loh. Pelek-pelek yang ajaib-ajaib nih, barang-barang ajaib semua. Bisa mahal-mahal, harta karun juga sih nih. Ini ban-ban, stok ban dia. Nah ini juga ada Harley juga nih. Ini mesin apa, Riz? Itu tuh Sportster 1200. 1200 Cuman ya? muda. Yang ini udah electric starter. Udah dalam rumah pengang. Ini apa? Honda XXR nih, mesin Ini Honda. ya, minta lagi diberesin. Mungkin minggu depan kita mulai garap. Masih ada antrian dikit. Jadi kita bongkarin dulu kelistrikannya, kita cek karena memang ada trouble di kelistrikan katanya. Honda Ya. Honda XXR. Ada aja orang. Ya tapi gitulah modif. Ini tumpukan, wow nih Dorayaki nih. Nih part-part ajaib juga nih, tromol-tromol gede, segitiga. Terus ini sok-sok, oil tank Moon Eye nih ya. Oil tanknya buat chopper-chopper. Oh ini apa lagi nih? Kinclong amat. Honda Mega Pro New 2009. Mega Pro jadi gini? Iya, Mega Pro New. Jadi gorila-gorilaan ya. Gorilaan. Ada aja emang kalau bengkel custom mah. Itu aja ngobrol-ngobrol singkat gua harap teman-teman juga mendukung modifikasi di Indonesia dengan mendukung juga bengkel-bengkel custom berkualitas yang ada di Indonesia, ataupun yang belum berkualitas kita doain dan kita support supaya mereka menjadi berkualitas. Ya dong. Jadi yang sekarang bengkel-bengkel baru nih ya kan itu makin berkualitas sehingga custom culture di Indonesia tuh makin maju gitu loh, makin mateng. Punya edukasi Yes. lebih. Itu aja. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhin narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa dan teman gua Haris Cleaning Custom. Bye-bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, pray for